semua sudah baik-baik dalam keadaan dunia sebenarnya dunia netral, dunia stabil. Persoalannya sekarang kita menghadapi era VUCA. Era VUCA itu ketidakpastian, era perubahan. Dan baru sekalian, teknologi informasi komunikasi itu menjadi pengaruh utamanya, influencer utamanya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Kita nggak bisa lari dari situ. Untuk kita kemarin yang disebut Pak Bupati, kita ada COVID. COVID itu membantu kita untuk menjelaskan, mencari kemampuan untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kemampuan kita. Slide berikut coba, satu lembar saja mungkin. Ya. Siapa yang atau ada ada pemutar otomatisnya? Pelintas. Sijai. Kalau Sijai hebat loh. Tapi kalau Indonesia tidak hebat. Itu bedanya. Indonesia ini bisa lihat ketika di ranking itu ada di sini. Ini di ranking 71 dunia. Saya selalu melihat dari skor PISA 2018, kita masih menunggu 2021 belum keluar. Indonesia di ranking 71 dunia. Korea Selatan, saya selalu bandingkan. Korea Selatan, South Korea ranking 6 dunia, berada di zona hijau, kita di zona merah. Kenapa Korea? Karena Korea dan Indonesia itu merdeka pada tahun yang sama, tahun 45. Sekarang siapa yang pakai handphone Korea? Kita yang pakai. Tapi apakah ada handphone orang Indonesia dipakai di Korea? Tahun yang sama. Dan Korea Selatan itu lebih menyedihkan dibanding kita. Dia membayar utang ke Jerman dengan mengirimkan tenaga kerja di sana tanpa digaji, karena gajinya itu dipakai untuk bayar utang. Itu tahun 45. Indonesia masih bisa berdiri tegak karena membayar utangnya dengan bahan bakar minyak. Ya, pakai BBM, minyak. Kita masih bisa. Nah, itu kepedihan yang saya kira teman-teman sekalian. Apa rahasianya? Rahasianya adalah pendidikan. Rata-rata orang Korea sekarang, penduduk Korea itu berpendidikan tinggi. Rata-rata dan diploma 3. Kita Indonesia rata-rata kelas 1 SMA. Itu beda. Nah, jadi kita bisa melampaui Korea kalau kita melakukan transformasi pendidikan dan melalui semangat 5.0 ini, itu mungkin bisa kita lakukan. Karena dengan IT kita bisa berselancar ke dunia maya. Dengan catatan tentu saja, satu saya selalu sampaikan, penguatan pembelajaran bahasa asing itu penting, itu kunci, termasuk pelajaran IT. Jadi jangan itu dihapus pelajaran IT di sekolah. Pelajaran IT dan pelajaran bahasa Inggris itu cara kita bisa melampaui. Malaysia di mana di sini? Saya nggak tahu di mana ini Malaysia. Karena ada yang bisa bantu saya lihat Malaysia di ranking berapa? 48 ya? Ini Malaysia. Sudah di atas kita. Padahal dulu katanya guru-guru kita yang mengajar di Malaysia. Sekarang ranking 48. Universitasnya peringkat 50 dunia. Indonesia 500 dunia. Jadi untuk dua anak saya itu sekarang kuliah di Universitas Malaya di Malaysia. Apa hebatnya? Kuliahnya pakai bahasa Inggris. Tapi kita ke UI yang ranking 500 itu pakai bahasa Indonesia. Kalau kita kuliah di Sinjai pakai bahasa Kira bilang bukan saya.
Itu karena hebatnya Malaysia karena dijajah oleh Inggris. Ya, kita dijajah oleh Belanda. Belanda tidak mau membeda-bedakan. Dia hanya mengajarkan bahasa Belanda untuk anak bangsawan. Sedangkan untuk rakyat kecil dikasih sekolah rakyat, ya, pakai bahasa Indonesia biasa. Nah itu jeleknya. Nah mereka Malaysia hebat. Dan terus saja ada lagi satu. Ketika Mahathir Muhammad menjadi Perdana Menteri tahun 92, dia mulai mewajibkan pengajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam itu diajarkan dalam bahasa Inggris. Itu hebat. Kita pakai bahasa Indonesia. Sedikit tambahan penjelasan pakai bahasa Bugis. Itu bedanya. Jadi Malaysia sudah memiliki kemampuan futuristik yang bagus. Begitu 3 kali tamat, dianggap sudah selesai. Padahal pemahamannya rendah. Sehingga kalau kita tersesat di Mekah, apa yang kita bilang? Sudah yang dia ingat mengaji saja. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Orang Arab kira kita mencari masjid, tunjukkanlah masjid di situ. Tanpa tersesat. Nah, ini perubahan. Cina juga begitu, teman-teman sekalian. Kita lupa dalam sekarang pemimpin ekonomi dunia itu ada di Cina sekarang. Sebagai bangsa penyeimbang. Nah itu hebatnya Cina sekarang. Oke. Itu sudah 15 menit. Selain dari keterampilan life skill, pembelajaran inovasi yang disebut sebagai pembelajaran yang diakronimkan dengan istilah 4C, 4C, creativity, critical thinking, communication, collaboration, yaitu 4C. Itu juga di sini harus kemelekan informasi dan media, itu penting. Tidak bisa lagi tidak kita lakukan. Melek informasi, melek media, dan melek. Kalau orang Jawa bilang melek teknologi informasi dan komunikasi. Dan tentu ini harus dimulai dari hulunya. Di salah satu PP 16, Permen 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi guru itu disebutkan harus mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran. Oke, next. Ya terus saja. Nah, sehingga menurut kajian kita bahwa sekarang ada 3 kompetensi utama yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Salah satunya adalah ini, kecerdasan digital. Kalau siswanya harus cerdas digital, maka gurunya juga harus cerdas digital. Jadi tidak bisa, ya jangan cuma bisa TikTok. Tapi TikTok juga bagus Pak. Ada beberapa teman mahasiswa saya di S1 bikin riset bagaimana mengajarkan literasi dengan menggunakan media TikTok. Kita dulu pernah melihat film, kalau Bapak Ibu sekarang teman-teman guru sejarah susah mengajarkan sejarah itu ke siswa. Di film The True Story of the Mr. Clark itu diajarkan. Sejarah itu dirubah menjadi lagu rap dan disukai di Amerika. Kalau dulu guru saya, guru sejarah Pak Arifudin Mustafa, baru melangkah masuk kelas tegang maki. Dan kita ingat sudah lupa karena langsung ke ramalannya itu Pak. Sudah siap dinding Pak ini bagi tempat pelabuhan kepala. Jadi Mr. Clark ini diajarkan sejarah tentang riwayat Presiden Amerika dalam bentuk lagu. Kita coba, kalau saya perang di Ponegoro tahun berapa, susah sekali. Sebab perang di Ponegoro itu dua itu yang paling kita takuti itu pertanyaan. Sebab perang di Ponegoro, di mana itu di Ponegoro lagi, udah susah. Tapi kalau dibuat lagu, insya Allah gampang dihafal. Tapi saya terlambat, saya tahu. Kalau saya tahu dari dulu waktu saya ikut Pak Arifudin Mustafa, saya pasti bikinkan itu dalam bentuk lagu Danau Tempe, apa namanya, Bulu Alam Tempe, dirubah menjadi lagu sejarah perang di Ponegoro. Keterampilan warga dunia itu IT.
bahasa. Itu yang selalu saya bilang. Bahasa. Kalau Bapak tidak bisa mengajarkan siswanya, ajarkan keluarganya. Jadi anak-anak mulai kecil itu harus dibiasakan. Kalau mau belajar mengaji, isi HP mereka dengan HP Al-Quran, Morotai. Itu bisa membantu anak-anak kita untuk bisa memahami. Nggak perlu pakai guru, nggak usah pakai guru ngaji, nggak usah Pak. Anak-anak kita, ponakan saya di Surabaya, itu bahasa Inggrisnya kasih sus, tidak pernah kursus bahasa Inggris. Dia hanya menonton video. Akhirnya mau masuk di SD, tidak bisa diterima dulu karena bahasa Indonesia-nya jelek. Karena di sekolah Indonesia harus kita bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia hebat, tapi nggak bisa dia karena delay kemampuan bahasa Indonesia itu. Jadi ini keterampilan teknologi itu porosnya. Next, terus, ya, ini dia sosio digital, memanfaatkan media digital, multitasking, media intelektual, TIK, terus. Nah, ini pegangan kita. Yang Bapak Ibu hadapi terus diajarkan tentang konstruktivisme, problem based learning, pemecahan masalah. Menurut teori ini lewatkan baik. Sekarang kita yang penting adalah konektivisme, belajar melalui dengan cara berjejaring. Betul ya? Kalau kita tidak tahu apa definisinya literasi, buka internet saja, cari di Google apa itu literasi. Seluruh definisi keluar semua. Itu namanya berjejaring. Kalau kita tidak tahu, saya tidak tahu sesuatu, saya nggak usah bikin percobaan, baca buku satu ini. Terlalu lama. Mau beternak lele, sekarang saya perhatian beternak lele. Beternak lele, mau semuanya, 10 buku bang, nggak usah, tanya teman. Tanya teman yang sudah punya pengalaman, bagaimana cara saya bantu di sini. Yang mana cepat hasil belajarnya. Yang bertanya atau baca buku? Bertanya. Jadi konektivitas itu namanya, tanyalah ke teman. Sehingga menurut saya, coba katakan, kita menjadi tidak salah kalau anak-anak kita menyontek. Dia bilang daripada pikir lama-lama cari buku, lama-lama buka buku, lama-lama dan apa itu jawabannya? Menyontek itu adalah, inilah yang membuat Cina maju. Apa yang salahkan dengan menyontek? Pikiran teman, supaya benar maka tulis di situ, dicontek dari teman. Ada sumbernya. Saya kira kita ini menulis disertasi, tesis, skripsi, begitu kan semua? Ditulis sumbernya kan? Menyontek juga kan? Tapi sukses juga menjadi guru profesional. Kalau itu masalah norma, masalah etika, tulis itu. Sampaikan kalau kalian menyontek, mau yang penting kau tulis. Menyontek dari sebelah kiri, kanan. Iya. Sekarang mana yang lebih baik? Yang menyontek atau tidak menjawab karena tidak tahu? Yang mendapat ilmu, pikiran, pengetahuan yang mana lebih bagus, tidak menjawab apa-apa, atau yang menyontek? Menyontek lebih baik kan? Nah, itu. Menyontek lebih baik. Jadi kalau salahnya di mana? Salahnya karena dia menyontek, normanya dilanggar, tulis di situ. Sumbernya di mana? Iya. Makanya sekarang kalau saya di kuliah-kuliah, tidak peduli teman-teman, sekarang tulis saja, tugas bikin sendiri, terakhir di Turnitin. Nah, di dalam perbaikan. Kalau kita langsung beri skor, mati, habis anak kita. Dia tidak punya kesempatan untuk belajar. Kita pulang nggak? Ini sudah sebulan, tidak pulang-pulang. Saya kasih tugas pas saya itu D3 doktor,
bikin paper, tapi papernya nanti kalau selesai itu jadi buku pakai SBN supaya dia punya angka kredit juga kan. Nah, tapi sebelum itu hitung itu dulu. Di mana sumbernya? Silakan. Tapi awas, kalau kau menonton tidak menyebut sumbernya dan terlalu tinggi sontekannya, nah, itu kita kembalikan. Perbaiki, dan setelah perbaiki ini sudah 1 bulan belum kembali. Nah, ini juga masalah. Nah, yang penting jangan patah semangat. Nah ini saya kira teman-teman, inilah konsep yang dibawa oleh kolektivisme. Kalau cari ilmu, tidak laku itu dulu Pak, pokoknya pikiran sendiri. Saya punya pengalaman teman kuliah sama-sama. Saya sudah duduk di sebelah, ujian di sebelah saya. Saya bilang ke dia, karena kita lebih senior, kakak saya, teman tidur di asrama Sinjai dulu, tempatnya buat dia juga. Dan makin berpikir, dulu makin dekat saya, lihat nih, saya kasih itu jawabannya tuh. Dia bilang, biarlah saya tidak lulus, asal tidak menyontek. Tidak lulus betul. Dan tidak berhasil S1 Pak. Gara-gara mata kuliah yang paling berat itu dia tidak lulus. Nah, kita mau bilang apa? Definisi sukses itu yang mana? Apakah tidak sarjana atau yang sarjana walaupun menyontek? Sarjana. Dia bilang, ada dulu Pak Gubernur kita, Pak Syahrul Yassin Limpo. Dia bilang ke saya, Pak Aris, tidak ada istilah itu, apa istilahnya? Kalah terhormat. Tidak ada istilah itu kalah terhormat. Jadi apa Pak Gubernur? Dia bilang lebih baik menang bermasalah daripada kalah terhormat. Kita tidak bisa lagi menafikan pembelajaran di kita. Itu harus mau digabung, mau dipisahkan, itu terserah saya. Mau video sendiri, mau apa, mau ambil video orang, mau ngambil di internet, silakan. Semua riset mahasiswa kami sekarang bergerak ke situ untuk menemukan cara pembelajaran yang sesuai dengan psikologi siswa kita. Ini generasi milenial ya. Semua anak-anak suka IT. Saya kalau di setiap minggu itu dikasih statistik sama HP saya, Anda menggunakan HP 7 jam selama seminggu, per hari selama seminggu. Jadi kita ini berada di depan layar handphone 7 jam. Bukan semata-mata untuk TikTok dan segala macam. Di situ kita bertransaksi, di situ kita mencari Grab, di situ kita mencari macam-macam. 7 jam sehari. Anak-anak kita bisa bayangkan, itu pasti lebih banyak lagi. Dan pembelajaran digital ini adalah cara untuk menyambung kebutuhan itu untuk anak-anak kita. Yang berikutnya, oke. Terus, nah ini contoh sekalian. Dulu kita sebut belajar statistik, matematika sulit diajarkan melalui online. Nah, mahasiswa saya ini sedang membuat riset, judulnya pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran berbasis blended learning, mata kuliah statistika, program studi pendidikan matematika. Dan statistika bisa diajarkan secara baik. Walaupun ada yang mengatakan susah karena tidak ada papan tulis. Matematika, statistika harus pakai papan tulis. Nah, di komputer aplikasi sekarang sudah juga tersedia aplikasi papan tulis, jadi tidak ada masalah dengan itu. Jadi bisa diajarkan. Terus ada lagi yang terakhir, kemarin baru ujian nih, pengembangan buku digital matematika berbasis web ganjil SMP 5 atau Sobek. Ini di Sobek, kebetulan dia ambil sampel. Jadi tidak perlu lagi kita pakai buku-buku, sisa buka komputer, laptop, buku. Nah, slide berikut itu contohnya, ini bukunya, dicari halamannya, halaman berapa. Nah, sisa satu yang saya minta, kalau ada gambar orang, misalnya, jangan orangnya mati begini, ada animasinya bergerak. Kalau ada gambar ikan, jangan ikan mati, ikan hidup. Nah, biar di situ bergerak. Ini yang sedang saya minta, kita proyekkan nanti di tahap berikut. Saya mintakan bantuan di pemerintah Sobek untuk bisa kembangkan ini supaya
Itu kalau menjelaskan tentang gunung meletus, ada video di sini tentang gunung meletus. Jadi tidak perlu videonya gambar statis ya, tapi gambar ini bisa bergerak. Nah, ini kita sedang mengerjakan ini, dan ya saya kira kalau bagus sukses nanti kita juga bawa ke Sinjai nanti. Sinjai sisa pakai, yang bedanya nanti sobek. Itu juga cara cerdas orang Sinjai nanti bisa. Terima kasih teman-teman sekalian. Oh, terakhir lagi, slide. Ini satu lagi. Saya jadi bintang pelatihan digital. Tidak pakai lagi pelatihan kayak gini-gini, tatap muka. Kita pakai online. Jadi saya jadi talent. Kalau dulu setiap saya mengajar itu dibayar. Sekarang saya dibayar satu kali dengan rekaman. Bisa ditampilkan nggak itu? Ya nggak apa-apa, nggak bisa. Tapi intinya saya sudah dibayar sebagai bintang, dan ini akan diputar terus, dan untungnya ada pada pengusaha, bukan lagi pada saya. Saya sudah dibayar satu kali saja, kayak bintang film, dibayar satu kali, pengusahanya putar berapa kali itu bisa. Tapi saya sudah dapat uang 50 juta gara-gara itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.